Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Jalan Terjal Pendidikan Difabel di Perguruan Tinggi. Bersama dengan dua narasumber kita, ada Kak Lena dan juga Ibu Ika. Rika ya? Ibu Rika, sorry, dari Winfas Bengkulu. Saya ingin Kak Lena nih. Tadi kan di awal kita sempat ngobrol-ngobrol bahwa teman-teman difabel juga ingin sebenarnya bisa menyesuaikan lah dengan teman-teman yang lain gitu. Jangan dibedakan, jangan seolah-olah berbeda. Itu loh awal mulanya juga inklusif supaya terbuka gitu kan, supaya terbuka. Dalam upaya untuk bisa membaur dengan yang lain dan menyesuaikan pembelajaran. Kesulitannya seperti apa, Kak? Karena kan pastilah ada kesulitan dalam hal ini. Bisa diceritakan? Kalau untuk aku secara pribadi, itu kesulitannya di awal itu tentang tugas gitu, kesulitannya. Habis itu kita menyesuaikannya karena banyak teman-teman itu yang belum paham tentang gimana sih cara membawa teman disabilitas. Karena kan kayak menuntun teman netra itu aja ada cara khususnya sebenarnya. Ada tekniknya supaya teman netra ini ngerasa ketika dia jalan tuh nyaman gitu. Jadi karena sebenarnya kalau dilihat dari secara umum kan aku dari luar itu kayak nggak ada masalah gitu. Jadi banyak orang yang sebenarnya nggak tahu kalau aku disabilitas gitu. Kalau kesulitannya sih tuh banyak orang yang belum tahu dan dosen-dosen aja sebenarnya kayak pertama kali itu kaget, oh disabilitas gitu. Itu sih Kak, kalau kesulitannya di awal karena banyak orang yang masih belum tahu tentang disabilitas, gimana cara berkomunikasi dengan disabilitas, seperti itu. Oke, untuk tugas-tugas karena sekarang juga dunia teknologi, dunia gadget gitu kan segala macam, untuk penggunaan alat-alat elektronik segala macam itu seperti apa? Iya. Lena? Kalau untuk sekarang itu ngerjain tugas aku dibantu dengan laptop ya. Laptopnya sebenarnya laptopnya sama dengan laptop yang orang awas. Kalau kami bilangnya orang awas itu sama sebenarnya jenisnya laptopnya. Cuman kita laptopnya itu diprogram kayak gitu, diprogram sehingga laptopnya itu bersuara ketika kita pencet keyboardnya itu dia bersuara dan di situ kita ngerjain tugas. Gitu. Sama juga dengan handphone dan perangkat lainnya gitu? Iya, sama. Jadi dia menggait, mengarahkan dengan menggunakan suara? Iya. Artinya sejauh ini sudah bisa menyesuaikan atau Iya. sepenuhnya? Kalau sepenuhnya sepertinya belum kayak gitu. Cuman berusaha untuk menyesuaikan, terus menyesuaikan gitu. Berusaha terus untuk menyesuaikan ya Kak? Kecuali kayak lihat gambar itu kayak nggak bisa. Oh artinya juga metode-metode pembelajaran yang dianggap mempermudah saat ini seperti PowerPoint dan lain sebagainya, justru teman-teman dari difabel justru tidak bisa menerima itu gitu ya? Ya kalau misalnya kayak PowerPoint, kalau aku secara itu mungkin minta filenya sama dosen. Jadi pas dosen nerangin, laptop disediakan, itu laptopnya ada, di PowerPoint-nya kan nanti dibacakan sama laptopnya gitu. Oke, artinya juga sebenarnya kalau udah sama-sama open gitu bisa membuat metode pembelajaran yang memang bisa diterima oleh semua. Iya, diterima gitu. Saya ingin ke Ibu Rika. Di kampus kan artinya belum terdata dengan cukup baik. Di beberapa tempat saja yang mungkin sudah terdata baik, seperti pegawai saya lihat itu sudah terdata dengan cukup baik. Ketika ini sudah terdata dengan baik, apa yang hal positif yang bisa kita ambil nantinya, Bu? Ya, jadi tadi yang sudah diceritakan oleh Mbak Lena itu kan memang kita itu kalau sudah lembaga payung hukumnya itu ada, maka kita akan mudah. Salah satunya adalah yang segera harus dilakukan jika ada lembaganya itu, unitnya itu, melatih para dosen. Tentunya mengajar mahasiswa yang ada difabel di dalamnya itu butuh teknik, karena tidak mudah, seperti tadi yang disampaikan. Jadi ketika kami mengajar dosen itu tidak semuanya tahu loh, dengan misalnya satu kelas ada 30, 25 begitu. Dia kan tidak mengenali satu-satu. Seperti Mbak Lena ini betul, kalau orang nggak tahu kelihatan sehat walafiat gitu. Karena nggak tahu kalau beliau lagi tunanetra gitu.
Tapi kalau pas ketahuan seharusnya dosennya langsung harus memikirkan jalan lain. Nah itu yang harus dipikirkan. Nah untuk itu dosen pun sebenarnya tidak memiliki ilmu khusus untuk memberikan kegiatan pembelajaran untuk difabel ini. Artinya dosen perlu dilatih. Nah nanti kalau tadi yang disampaikan sisi positifnya kalau sudah terdata, makanya kata Mbak Lena, kita sekarang ayo sama-sama cari data untuk nanti sama-sama mengusulkan ke seluruh perguruan tinggi gitu ya untuk mendirikan unit atau pusat layanan difabel. Maka saya kira itu bukan hal yang sulit lagi untuk kita melayani seluruh orang yang difabel, karena difabel ini, orang yang disabilitas ini juga memiliki hak yang sama kok. Seperti Putri Aryani itu menunjukkan kepada dunia bahwa mereka yang disabilitas itu tidak tidak membatasi mereka untuk berkarya gitu. Seluruh alat yang untuk disabilitas itu semuanya ada sebenarnya. Semuanya ada. Cuma memang untuk harga begitu Mbak Lena ya, mungkin lebih mahal dibandingkan kita-kita yang normal gitu. Sedangkan alat bantu dengar aja itu kan luar biasa harganya begitu. Untuk mereka yang bertubuh kecil agar mereka bisa melakukan kegiatan yang sama itu kan juga semuanya ada. Artinya kampus jika sudah ada unit atau pusatnya, mereka menyediakan semua alat yang bentuknya fisik itu tadi, dan non fisiknya adalah meningkatkan kemampuan SDM untuk itu. Ya, poin yang saya tangkap kampus hari ini khususnya di Bengkulu belum memiliki unit dan mendata dengan baik teman-teman yang disabilitas dalam hal ini. Terlepas dari keinginan ataupun penyampaian dari Kak Lena di awal tadi, kita akan kembali juga ke Kak Lena sebetulnya bahwa ingin menyesuaikan dan membaur dengan teman-teman yang lain. Kenapa tidak dikhususkan saja Ibu? Ini kita coba berandai-andai seperti halnya di sekolah menengah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dengan sekolah luar biasa, dengan tenaga pengajar yang khusus untuk mengajarkan teman-teman disabilitas, dengan metode pengajaran dan metode pembelajaran yang berbeda, serta orang-orang yang memang isinya adalah teman-teman disabilitas semua. Kenapa tidak dibuat seperti itu? Seperti apa? Dulu kan pemerintah ini sudah mengkhususkan loh. Artinya ada SDLB gitu ya, ada SMPLB begitu ya. Itu sudah mengkhususkan. Tapi saat ini pemerintah mencoba, akhirnya orang-orang yang dengan disabilitas ini jika mereka selalu dikungkung dan berada dalam satu tempat yang sama, mereka tidak membaur, bersosialisasi dengan yang lain, artinya tidak ada kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Jadi kasihan gitu dengan mereka ini. Makanya sekarang ada yang disebut dengan SD inklusi. Jadi mereka menerima anak-anak yang disabilitas. Sekarang kita coba cek gitu ya, banyak SD-SD sekarang yang sudah mengatakan mereka itu inklusi gitu. Dan anak-anak di dalamnya itu yang disebut dengan disabilitas ini, penjelasan dalam undang-undang itu banyak loh. Termasuk misalnya anak-anak yang mengalami IQ yang rendah. Itu bagian dari disabilitas. Itu yang harus dipahami. Jadi guru ketika anak atau peserta didiknya itu tidak bisa langsung menerima dengan cepat apa yang mereka jelaskan, guru harus segera mengecek anak ini normalkah atau tidak. Nah makanya komunikasi antara guru dan orang tua untuk ini harus segera dilakukan. Jadi banyak sekarang anak-anak yang mengalami keterlambatan membaca, dia melihat huruf itu terbalik loh. Pandangan kita, guru menjelaskan, ini sudah saya jelaskan A sampai Z loh Bu gitu. Tapi pandangan dia itu Z itu kebalik, Z itu pindah gitu loh. Bagian dari disabilitas juga. Itu bagian dari disabilitas. Oke, semakin menarik pembahasan kita akan bahas di segmen ketiga nantinya. Kak Lena, Ibu Rika, pemirsa TVRI Bengkulu jangan kemana-mana, tetap di Brendo.